Dalam Islam tuh tidak ada satupun larangan untuk orang jadi kaya. Sama seperti tidak ada larangan untuk orang jadi miskin. Baliknya, nggak ada juga kewajiban di dalam Islam untuk jadi kaya ataupun kewajiban untuk jadi miskin. Miskin mendekatkan pada kekufuran. Lihat kaya sama miskin tuh sama-sama ujian, sama-sama sebuah hal yang harus kita jawab. Contoh misalnya ya, kalau kita pergi ke sekolah dan kita punya ujian itu kan cuma soal. Soal itu tidak ada masalahnya. Yang masalah adalah cara jawabnya itu masalah. Kalau cara jawabnya benar, dapat nilai bagus. Kalau cara jawabnya salah, nilainya jelek kan gitu kan ya. Benar. Kaya itu membuat kita lebih dekat sama Allah, berarti kekayaan itu berkah. Kalau kemiskinan lebih dekat pada Allah, berarti kemiskinan jadi berkah. Apapun yang mengantarkan kita kepada Allah itu jadi bagus, apakah itu kaya, apakah itu miskin. Tapi yang menjauhkan kita daripada Allah, nah apakah itu kaya, apakah itu miskin, jadinya buruk. Contoh kayak gini ya misalnya. Pertanyaan aku sederhana, sulit, ujian orang susah atau ujian orang kaya? Yang lebih banyak orang yang lulus ujian ketika dia susah ketimbang dia ujiannya ujian kaya. Nih misalnya, kita bisnis, kita bisnis sih oke, kita bagi berapa nih 50-50. Lu bagian promosi, aku bagian dalam nih, aku bagian finance dan segala macam. Lu bagian luar, aku bagian dalam. Oke. Ketika kita nggak ada duit, itu kita nggak akan ribut. Ya nggak bisa 50-50 deh. Nah itu benar. Kayaknya 60-40 deh. Kayaknya aku lebih banyak daripada dia dan seterusnya. Realita ini yang menjadi self introspection pada setiap muslim yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Tapi ya karena kita orang Indonesia, kita ngomong di Indonesia. Jadi gini, problematikanya adalah agama di Indonesia itu tidak pernah dimulai diajari dengan why, tapi dengan what and how. Karena mereka jadi problem, jadi masalah. Contoh ya, sederhana. Kenapa kita bilang misalnya ada orang beragama dia semakin misalnya sulit untuk diajak untuk rasional, untuk diajak untuk ngobrol secara logika. Karena dari awal dia melihat agama itu tidak rasional. Dia nggak mulai dengan why, dia mulai dengan what and how. Contoh ya, kita berbicara tentang takdir misalnya. Berapa banyak lu ketemu orang muslim, lalu kemudian bilang, kalau sudah takdir pasti jadi punya kita. Kalau belum takdir, itu nggak jadi punya kita. Itu kalau dimaknai bagus, Rey, itu keren banget. Kenapa? Karena membuat orang kalau dia dapat sesuatu, ini bukan saya, ini Allah. Benar. Makanya Islam disuruh dari awal mikir. Guru-guru menaikkan taraf berpikir. Termasuk Ray menjadi guru karena menaikkan taraf berpikir orang. Nggak harus jadi ustadz kan? Salah satu tugas yang paling berat di dalam Islam. Kalau nggak berat, nggak akan jadi tugasnya para nabi. Kan begini, Bunda Aisyah bilang bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kami akidah dulu, why dulu sebelum halal dan haram. Karena kalau halal dan haram dikasih tahu kepada kami sebelum akidah, maka kami akan tolak semua itu. Karena kami nggak punya reason untuk kemudian kenapa kita harus berbuat seperti ini.